wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, subscribe dulu channel saya. Pagi hari ini saya akan menayangkan berkenaan dengan kekuatan daripada pompa air. Ini sering sekali terjadi orang memasang pompa air itu di paralel sampai 2 pompa, bahkan ada yang 3 pompa. Ini perlu saya kasih tahu, memang untuk pemasangan awal ini perlu seorang profesional agar bisa mendeteksi berapa sih kekuatan daya dorong dari pompa sampai dengan di lokasi. Ini lokasinya ini perlu pengalaman, karena di lokasi itu kadang ketinggian sama kemiringan, terus jarak dari sumber air ke penampungan ini sangat berbeda. Nah, ini saya cerita sedikit, mudah-mudahan bisa jadi referensi teman-teman sekalian. Biasanya untuk pompa air yang umum di pasaran ini kan, kalau yang kayak Shimizu itu kekuatan dorongnya itu bisa dibaca di sini. Daya dorong bisa mencapai berapa ini? 25 meter daya dorong. Daya dorong itu berarti dorongan air dari pompa ini ke arah yang akan dituju, itu sekitar jarak 25 meter. Nah, ini pemahaman jarak atau ketinggian ini yang sering jadi perdebatan. Tapi di sini tidak ada perdebatan lah. Intinya kita berbagi pengalaman berkenaan dengan kekuatan pompa air. Kalau saya pahami 25 itu bukan jarak. Karena jarak kalau datar, bahkan pengirimannya itu menurun, itu bisa sampai dengan ratusan. Kalau menurun bahkan bisa sampai dengan berapa ratus, bukan mungkin ribuan. Kalau katakanlah dari pompa ini terus kita pasok dengan pipa paralon yang nanti ke arah yang lebih rendah, ini kan sangat jauh. Datar juga ini kan nggak memerlukan daya dorong yang, justru kalau rendah itu malah ada daya hisap setelah ada air yang keluar sana. Tanpa ada daya dorong dari sini pun, kalau tempatnya lebih rendah, kalau air sudah mengalir itu kan cepat terjalan. Jadi pemahaman saya itu 25 meter itu ketinggian. Kekuatan mendorong air sampai dengan ketinggian 25 meter. Nih. Jadi bisa dibayangkan, kalau posisi pompa ini di dataran rendah, umpamanya di sumber air di sungai, terus kita mau dikirim ke rumahnya itu bukan di atas sungai, kan biasanya nggak ada rumah yang di bawah sungai kan. Di bawah sungai nanti kebanjiran gitu. Jadi kan di atas sungai ini kalau ketinggiannya sekitar 25 meter, belum ada 25 meter, ini masih oke. Dengan bit atau PS 128 dengan daya hisap itu 9 meter maksimal. Nah, ini saya kasih saran, kalau dengan kapasitas mesin semacam ini standarnya untuk Shimizu yang 128 ini masih sama kekuatannya, nggak jauh berbeda dengan Sanyo, terus Panasonic, jenis-jenis yang lain. Kalau kayak Panasonic, Sanyo itu biasanya nasional, yang dulu nasional itu 125, ini masih sama dengan 128, ini 11-12 lah, kekuatannya masih sama. Dan di pasaran biasanya itu juga yang sekelas-kelas itu, kelas-kelas sedang. Nah, untuk pemasangan dengan maksimal 9 meter ini Anda bisa membayangkan, ini bisa menghisap 9 meter ke bawah, berarti menghisap nyedot itu 9 meter. Nah, berapa sih sebaiknya kita memasang posisi ini agar awet, terus airnya juga lancar? Nah, karena di sini sudah ada maksimal 9 meter, kalau kita fullkan 9 meter berarti paralon kita 2 lah. 2 itu kan 8 meter, ditambah 1 meter lagi, ini kuat, bisa ke arah air bisa naik, tapi akhirnya berpengaruh dengan daya dorong. Jadi di situ sudah maksimal, kekuatan maksimal. Saran saya ini
Kalau masang ini ketinggian dari air, posisi pompa ini kisaran plus minus antara maksimal 6 meter, minimal 4 meter. Jadi satu setengah paralon lah, atau 1 paralon. Ini kalau pemasangan hisapannya semacam itu, nanti daya dorongnya 25 meter bisa tercapai. Tapi kalau 9 meter, mau paralon 2 ditambah lagi 1 meter, kita celupkan, ini berarti kan di atas. Ini nanti ngempos, kekuatannya kadang kuat, kadang ada. Kalau ada kendala kebocoran sedikit, ada masalah sedikit aja sudah komplain. Ada masalah di tusennya bawah, di klep bawahnya, klep sedot, ada kotoran di sebelahnya, nanti kan bermasalah juga. Jadi saran saya pemasangannya di antara 4 sampai 6 meter, 1 paralon sampai 1,5. Yang pertama itu. Terus yang kedua, berapa sih jarak dari, katakanlah kita masang 2 paralon lah, 8 meter yang ke bawah. Ini kita bahas yang ke bawah, ke hisapannya dulu. Oh, tadi disampaikan bagusnya 6 meter atau 4 meter. Kita tidak usah potong, kita tidak usah memotong paralon yang 8 meter tadi, yang 2 kita sambung ke hisapan itu. Nah, kalau yang 2 kita sambung ke hisapan, berarti ke sini kita sambung, berarti kan nge-L sini, set, ini 2 paralon ke bawah. Ini pengukuran 6 meternya atau 4 meternya itu dari mana sih? Apa dari kedalaman air yang di tusen itu? Karena di bawah yang itu kan ada klepnya, namanya tusen, klep hisap. Klep hisap itu fungsinya sebetulnya untuk menyaring dan untuk menutup. Jadi di saat ini ada sedotan, daya sedot, ini klepnya itu pernya naik, kebuka, airnya masuk naik. Tapi di sini tidak ada daya sedot, air di sini turun, yang pipa itu pernya turun, menutup. Jadi di sini terjadi simpanan air yang jikalau dimatikan, di sini masih ada air, terus dinyalakan kembali, itu tidak perlu dipancing bahasanya. Di sini kan ada stok air, bisa langsung muncrat. Kalau dulu yang semacam pompa air dap dan sebagainya nggak ada tabung ini, nggak ada tabung simpanan untuk hisapan awal, ini sangat susah. Tapi dengan model semacam ini sudah sangat enak loh. Ini dengan kita isi 1 liter saja ke sini, di sini masih kosong. Awal kita masang, di sini masih kosong, di sini 1 liter, ini sudah mampu mengangkat, sudah mampu nyedot. Asalkan kita bisa membuka ini. Ini dibuka, ini untuk pembuangan angin, jangan sampai masuk angin. Ini dibuka, curut. Kalau anginnya sudah habis, di sini sudah tabung ini sudah penuh. Karena ini di sini kan ada ini sudah tergenang air semua, di sini sudah tergenang, di sini sudah tergenang, sudah nutup air, sini sudah nutup air. Jadi area sini nutup air, ini sudah tidak ada angin lagi. Ini otomatis air dari sini kesedot turun, ini diputar ke sini, putar ke sini, naik ke sini. Tinggal kita main di pembangunan ini aja. Nah, setelah itu untuk berikutnya, karena paralon yang ada sini ke bawah itu sudah full, tidak usah dipancing lagi. Pemancingannya lewat ini, buka, ini kasih air 1 liter. Nah, terus untuk tadi berapa cara mengukur 4 meter atau 6 meter? 4 meter atau 6 meter itu permukaan air. Contoh ini permukaan air, ini paralon kan kayak gini, ini paralon kan, ini permukaan air, permukaan airnya di sini. Ini katakanlah paralon 8 meter ya. Ini berarti kita asumsinya bukan 8 meter, bukan hisapan 8 meter, bukan dari sini. Tapi ukurannya itu dari sini, ini sekitar 4 meter lah, atau 6 meter. Tapi itu masih ada perhitungan yang lebih terukur lagi, lebih valid lagi. Kalau saya mengukurnya, kenapa di sini kita ambil sampel 6 meter? Kalau kita sambil sini 6 meter, ini katakanlah ini full ya lah, 9 meter. Ini 6 meter, berarti bawah biasanya 3 meter. Ini sebetulnya daya hisapnya bukan 6 meter, walaupun di sini sudah penuh air.
karena di sini kan masih 50-50, separuh-separuh lah. Separuh daya dorong dari permukaan air itu kan enggak seberapa walaupun full dari sini, jadi itu yang dihisap dari sini. Ini berarti kan masih ada jeda sedikit perhitungan 6 meter 6 meter 3 meter ya kita kalkulasi 8 7 setengah lah, ini paron gitu. Nah kalau di sini 4 meter berarti ada masih ada sisa 5 meter kan, 5 meter dari kekuatan tombak tadi 9 meter, berarti di sini 4 sama 5 dibagi 2 setengah berarti 6 setengah, masih normal, masih kuat gitu. Terus permukaan air juga terkadang kan terjadi pasang surut, pasang lagi musim hujan, musim kemarau kadang lebih rendah. Nah makanya kita mau ini paron 8 meter, permukaan air di sini kita masukkan satu seperti ini. Ini pompa di posisinya di sini, ini separuh lah, separuh dari 9 meter itu, 4,5 meter 6 meter kan nanti larinya kan ke bawah itu, air surut di sana meter, sini 2 meter, air pasang sini 4 meter, air normal ini di sininya 4,5 atau 5 meter kan seperti itu cara menghitungnya. Nah untuk kita mengatasi katakanlah yang lebih jauh dari daya dorong berarti lebih tinggi dari 25 meter, kalau kita ukur MDPL nya katakanlah itu ketemunya 30 meter atau 40 meter, biasanya kan memakai masang dua itu kan berarti costnya lebih banyak, setrum listriknya lebih banyak, dan lebih sulitnya itu terjadi konplenan, satu narik bunyi, satunya narik dan dorong. Ini pemasangannya harus teliti karena satu hisap mengeluarkan, dihisap lagi dikeluarkan lagi, ini terjadi rion atau konplen ora jadi konplen. Makanya saya sarankan kalau terjadi semacam itu masih normal dengan istilahnya angka 30 meter 40 meter, ini bisa kita tingkatkan dengan kekuatan Shimizu. Shimizu itu masih ada yang 138, ini kan 128 itu berarti maksimal hisap 9 meter, daya dorong 25. Kalau Shimizu ada yang 138, bisa lah tanya di toko itu dengan merek-merek kayak Sharp, kayak Nasional, Panasonic, terus merek-merek yang lain itu bisa dibaca di sini daya hisapnya berapa, daya dorongnya berapa, lalu panjenengan bisa membayangkan area yang akan dipasangi pompa ini. Itu kalau masih dengan pompa-pompa standar. Nah kalau pompa yang lebih besar lagi kayak model ini kan model Z pump, ini model Z pump, ini lumayan, ini bisa hisapannya. Nah model Z pump ini ya seperti ini, ada tabungnya, belakangnya ada tabung kayak gini, ada kepala babi gini. Ini sudah model putaran hisapan sudah sangat beda dengan seperti ini. Ini kekuatannya bisa mencapai hisapannya itu saja sampai ada yang 32 meter. Ya tergantung di situ kan ada di sini. Kalau beli di sini itu ada. Intinya kuncinya di mesin itu, di sini ada catatan hisap berapa, dorong berapa. Jadi nanti panjenengan dalam mengganti pompa itu enggak keliru. Pertama, keduanya awet, ketiganya ngirit kos tidak nyampe pasang 2 pompa berarti kan beli 2 pompa, listriknya juga akhirnya 2 pompa itu kan mahal. Bisa dengan satu paling selisihnya berapa lah dari pompa yang lebih kecil ke yang lebih besar lagi. Sekian, mohon bermaaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like dulu ya dan subscribe ya, jangan lupa ya. Semoga sehat, lancar, berkah barokah.